Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Esa Manda, biasa dipanggil Manda. Dan saya itu mahasiswa dari Poltekkes, Kemenkes Semarang yang saat ini sedang praktik di sini. Nah, kurang 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti Mbak. Saya yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit ini. Nah, bagaimana kabar Mbak? Baik. Baik Mbak, kalau boleh saya tahu, ini dengan Ibu siapa ya? Hmm, Bagaimana kabar Mbak Awa hari ini? Apa yang dirasakan Mbak Awa? Saya merasa kesepian, bosan, dan itu saya merasa saya tidak punya kelebihan sus. Baik, jadi Mbak Awa ini merasa bosan dan tidak berguna ya. Nah, apakah Mbak Awa itu masih suka menyendiri? Baik, nah setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal ya Mbak. Mohon untuk dijawab secara jujur dari lubuk hati Mbak Awa sendiri. Kita mulai Mbak. Baik, Mbak Awa, seberapa sering tuh menghabiskan waktu dengan keluarga 2 minggu terakhir ini? Apakah setiap hari atau mungkin jarang dan atau tidak pernah? Tidak pernah. Baik, bahwa dalam seminggu ini bahwa itu ketemu dengan rekan luar rumahnya itu tuh pernah apa tidak? Tidak, selama saya di sini saya tidak pernah ketemu dengan orang yang saya kenal sus. Baik, apakah Mbak Awa ini memiliki orang tua atau teman yang bisa diajak tentang berdiskusi tentang masalah pribadi? Tidak. Baik. Nah, jika Mbak Awa sedang mengalami masalah nih, nah apakah ada teman bisa diandalkan untuk membantu untuk menyelesaikan masalah Mbak Awa? Tidak ada sus. Baik, kalau Mbak Awa itu sedang berbuat baik, nah apakah Mbak Awa itu mau membalasnya dengan baik atau dengan buruk? Baik, jika ada seseorang yang berbuat baik kepada Mbak, nah apakah Mbak siap untuk membalasnya? Siap sus. Baik, nah dalam 2 bulan terakhir ini, apakah Mbak sering melakukan kegiatan di luar rumah, misalnya seperti perkumpulan komunitas atau berkumpul-kumpul dengan tetangga Mbak? Sebenarnya dulu saya sering, tapi sekarang saya jadi tidak pernah sus. Baik, bahwa bisa sebutkan berapa persen sih bahwa itu puas terhadap kehidupan Mbak sendiri? Mungkin hanya 30% ya sus. Itu ya. Apakah Mbak Awa itu dapat berhubungan baik dengan orang-orang yang Mbak Awa temui? Menurut saya baik, cuma tidak tahu menurut mereka ya sus. Baik, nah apakah Mbak Awa menganggap diri sendiri itu dekat dengan orang-orang lain? Tidak. Nah, apakah orang-orang dalam hidup Mbak Awa itu peduli pada Mbak Awa? Saya tidak tahu, tapi saya rasa tidak ada yang peduli sus. Baik, jadi begitu. Nah, berapa kuat Mbak Awa itu tuh berhubungan dengan keluarga ataupun komunitas yang pernah Mbak Awa jalani? Tidak kuat sus. Mbak Awa, apakah Mbak Awa itu tuh merasa ada kekosongan dalam hidup Mbak Awa? Iya, saya merasa kosong sus, walaupun di tempat ramai, tapi saya merasa sendiri. Nah, apakah orang-orang yang Mbak Awa temui itu Mbak Awa bisa langsung percaya atau Mbak Awa lebih berhati-hati jika ketemu orang tersebut? Saya tidak percaya pada orang. Baik Mbak Awa, setelah saya lakukan pengajian pada Mbak Awa, itu tuh Mbak Awa tuh kira-kira
yang membuat Mbak Awa tidak dekat dengan orang lain itu apa? Jadi dulu saya dekat dengan orang lain, tapi itu mereka tuh mengkhianati saya sus. Mereka menceritakan aib saya kepada orang lain, makanya saya jadi sudah tidak percaya lagi dengan orang sus. Baik, nah apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang ketemu dengan keluarga? Apakah itu membuat Mbak Awa sakit hati atau ada pengalaman yang bikin Mbak Awa itu tuh kecewa? Sebenarnya saya itu anak dua kandung. Terus setelah itu saya tinggal sendirian sus. Baik, begitu ya. Baiklah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang dengan perasaan Mbak Awa dan kemampuan yang Mbak Awa miliki? Nah, apakah Mbak Awa bersedia? Nah, untuk tujuannya yaitu untuk dapat saling mengenal, sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian jika tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk waktunya itu tuh kurang lebih 20 menit. Apakah Mbak Awa bersedia? Iya. Baik, untuk tempatnya di sini saja ya. Baik. Baiklah, saat ini Mbak Awa bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain ya Mbak. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim berinteraksi dengan orang lain, kurang hubungan yang memuaskan seperti yang sudah dilakukan Mbak seperti yang sudah Mbak katakan tadi. Nah, untuk tujuannya yaitu saya akan membantu Mbak Awa untuk meningkatkan interaksi sosial agar Mbak Awa dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia dan produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna pada orang lain ya Mbak. Baik, Mbak Awa hanya perlu menyiapkan waktu, kesiapan mental dan pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan dan komitmen hubungan saling percaya. Menurut Mbak Awa nih, apa keuntungan juga kerugian Mbak Awa jika berinteraksi dengan orang lain? Mungkin kalau keuntungannya itu kita tidak merasa kesepian dan bosan ya sus. Terus mungkin kita juga lebih bahagia, bisa happy. Terus Untuk kerugiannya? kalau kerugiannya itu mungkin saya jadi kesepian, terus saya jadi kosong, terus juga jadinya saya lebih takut berinteraksi lagi sama orang sus. Jadi lebih banyak kerugiannya ya Mbak. Nah, kalau begitu Mbak Awa mau belajar berteman dengan orang lain? Boleh, tapi saya takut sus. Gak apa-apa, nanti saya temani ya. Nah, untuk memulainya Mbak Awa bisa belajar dengan saya dulu. Untuk perkenalan sebutkan dulu nama kita. Contohnya nih, nama saya Aisyah Mandegarti. Sering sukanya saya dipanggil Manda. Nah, selanjutnya Mbak Awa bisa menanyakan ulang seperti yang sudah saya katakan tadi. Namanya, sering dipanggil siapa. Kalau Mbak Awa ingin tahu lebih lanjut, Mbak Awa bisa tanyakan tentang hobi, rumahnya di mana, kerjanya di mana, begitu ya Mbak. Yesus. Coba Mbak Awa bisa berkenalan dengan saya. Halo, hai. Kamu namanya siapa? Namaku Aisyah Manda. Saya dipanggil siapa? Manda. Kenal ya, nama aku Najwa. Aku suka dipanggil Awa. Salam kenal. Kami kenal Bang. Baik, begitu ya. Habis begitu ya Mbak Awa. Nah, jika nanti Mbak Awa ingin tahu lebih lanjut, Mbak Awa bisa tanyakan misalnya tentang keluarga, hobi atau pekerjaan. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman yang lainnya ya Mbak?
Yesus. Nah, bagaimana perasaan Mbak Awa setelah kita lakukan teknik perkenalan yang seperti tadi? Saya lebih baik. Nah, sekarang coba diulangi kembali dan peragakan ulang dan cara perkenalan tadi. Jadi saya bisa tanya, kamu namanya siapa, terus suka dipanggil siapa itu. Terus kalau udah kenal banget, kita bisa tanyain rumahnya di mana, hobinya apa, kerjaannya apa, seperti itu sus. Baik, bagus begitu ya Mbak Awa. Mbak Awa itu mau berkenalan sehari berapa kali? Sama berapa orang sus? Iya, Satu boleh. boleh. Nah, ini ada jadwal harian ya Mbak Awa. Nanti saya bisa bantu catatkan berkenalan dengan beberapa orang. Nanti Mbak Awa bisa tuliskan di sini. Nah, jika Mbak Awa melakukan bisa dicentang di kolom M, dan jika Mbak Awa tidak melakukan bisa dicentang di kolom D seperti itu. Yesus. Nah, baiklah Mbak Awa, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman, berbincang dengan teman baru, dan latihan berbincang dengan teman baru. Baik Mbak Awa, bagaimana kalau besok kita melakukan berbincang-bincang dan berkenalan dengan teman baru? Apakah Mbak Awa bersedia? Ya bersedia sus. Untuk waktunya Mbak Awa mau jam berapa? Terserah sus aja. Baik, jam 9 aja ya, kita ketemuannya di sini lagi. Apakah Mbak Awa merasa nyaman di sini? Baik, begitu sesi ini saya akhiri. Nanti jika Mbak Awa melakukan, jangan lupa untuk menuliskan di sini ya. Yesus. Baik, saya pamit dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Mbak Awa cepat kembali pulih. Terima kasih sus. Permisi. Ya.